Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mengerjakan tugas studi kelayakan bisnis ini. Di sini kami kelompok 7 akan berbincang-bincang mengenai studi kelayakan bisnis. Saya sendiri adalah Kevin dan Nugraha. Saya Noviarti Widiarsi. Saya Diana Lestari. Dan saya Winnie Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk saya. Produk saya adalah lap pentol. Ini logonya. Lap pentol sendiri adalah lada pentol. Kalau bahasa Indonesia lada adalah pedas, jadi pentol pedas. Untuk sifat usahanya followers, karena udah banyak yang jualan atau yang berusaha tentang makanan pentol ini. Contohnya seperti pentol ceker doer yang berada di Jalan Semarang, Hampor, Garut, dan masih banyak yang lainnya. Untuk bidang usahanya adalah manufaktur, di mana produk ini berbahan dasar atau bahan baku utama daging, tepung kanji, tepung terigu, dan yang lainnya. Diaduk atau diolah menjadi satu menjadi adonan yang sangat besar, seperti bola besar tetapi tidak sebesar itu. Untuk deskripsi usahanya, lap pentol adalah suatu makanan yang terbuat dari daging, di mana bakso ini berukuran yang sangat tidak biasa, berukuran sangat besar dan dicampuri atau ditambahi dengan kuah pedas, di mana kuah pedas ini terbuat dari cabai yang sangat banyak dan diolah menjadi suatu kuah yang sangat merah dan sangat pedas. Untuk lokasi produk ini ada di Jalan Pembangunan nomor 13, Kecamatan Targong Kidul, Desa Sukajaya, RT 3 dan RW 1. Di sisi jalan yang banyak orang lalu lintas. Terus manfaat usahanya bisa untuk mempekerjakan orang lain, di mana banyak sekarang yang tidak mempunyai pekerjaan karena susah untuk mencari pekerjaan untuk yang tidak bersekolah tinggi. Nah, saya sendiri membuka lowongan kerja ini tidak memakai untuk ijazah S1 atau D3. SD SMP pun bisa karena produk saya ini tidak ada keahlian khusus untuk membuatnya. Untuk aspek geografisnya, produk ini bisa dimakan di semua musim. Contohnya di musim hujan. Di musim hujan, produk ini bisa dimakan untuk menghangatkan tubuh. Ataupun bisa di musim panas, di mana bisa menyegarkan tubuh pada siang hari dan bisa menghilangkan pusing. Untuk aspek demografisnya, produk ini tidak ditujukan untuk siapapun, tapi produk ini bisa dimakan oleh siapapun kecuali anak balita atau anak di bawah umur. Aspek perilakunya ditujukan untuk orang-orang yang suka makan pedas, seperti perempuan. Perempuan di zaman sekarang banyak yang suka pedas, makanya dari itu saya membuat produk ini untuk bisa melayani konsumen yang suka pedas. Terus aspek fisiografisnya, produk ini termasuk ke junk food, di mana produk ini tidak ada manfaatnya atau bisa juga mengakibatkan asam lambung, di mana pedasnya itu akan bisa mengakibatkan penyakit lambung. Sekian dari presentasi produk saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya Noviarti Widiarsi ingin bertanya kepada Kevin, bagaimana cara Anda mempromosikan produk supaya konsumen bisa lebih tertarik dari produk yang lainnya? Untuk cara promosinya sangat simpel dan gampang, di mana saya akan memaksimalkan atau memanfaatkan zaman sekarang, di mana zaman sekarang itu zaman yang sangat canggih. Saya akan berpromosi dalam media sosial seperti Instagram, WA, ataupun Twitter. Saya juga bisa mempromosikan di lewat mulut ke mulut. Seperti itu, Saudara Nopi. Bagaimana jika ada konsumen dari luar Pulau Jawa? Bagaimana pemesanannya, cara pemesanannya juga? Oh iya. Untuk cara pemesanannya bisa melalui Instagram ataupun Shopee. Nah, nanti di sana ada banyak menu yang ingin dipesan. Terus nanti untuk packagingnya saya akan memaksimalkan kemasan yang sudah dibuat, di mana
kemasan saya itu ada 2, kemasan primer dan sekunder, jadi aman untuk konsumen. Begitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Saudara Nopi. Untuk yang selanjutnya, silakan Nopi untuk menjelaskan produknya. Terima kasih moderator. Saya Nopiarti Widarsi akan menjelaskan tentang bisnis produknya, yaitu bisnis yang akan saya jalankan bahan baku utama dari kacang-kacangan yaitu kacang almond. Adapun nama usaha yang akan saya jalankan yaitu Healthy Almond Milk. Tagline dari perusahaan saya adalah cintai tubuhmu, minum healthy almond milk. Artinya cintai dan sayangi tubuhmu, dan solusinya kamu minum susu setiap hari agar menjaga tubuh kita tetap sehat dan segar. Adapun logo dari perusahaan tersebut seperti gambar berikut. Healthy Almond Milk bergerak di bidang usaha manufaktur karena barang berwujud atau tangible. Perpindahan kepemilikan dari supplier ke konsumen, tenaga kerja tidak membutuhkan skill khusus, memiliki gudang penyimpanan almond, adanya permintaan, dan adanya persediaan untuk produknya. Perusahaan Healthy Almond Milk bersifat followers karena ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mengamati dari perusahaan susu almond yang sudah ada sebelumnya, kemudian ditiru oleh perusahaan Healthy Almond Milk dan dimodifikasi menjadi berbeda dari produk susu almond lainnya. Dari beberapa aspek, seperti aspek geografis, susu almond ini bisa menyebar semua pasar Indonesia. Tidak hanya di daerah perkotaan juga, tetapi di wilayah pinggiran kota juga bisa. Akan tetapi, kurangnya terkenalnya produk susu almond ini, konsumen banyak tidak mengetahui tentang susu almond ini. Maka, produk susu almond, Healthy Almond Milk ini akan memfokuskan produk segmen pasar di tempat mengetahui calon konsumen yang ramai dilalui oleh calon konsumen. Dan memperkenalkan juga kepada calon konsumen bahwa kacang almond ini juga bisa dijadikan susu. Tempat penjualan susu ini sangat strategis dan mudah untuk diperjualkan kepada calon konsumen. Tepatnya berlamatan di Jalan Pandai, nomor 180, belakang nomor 19, seberang Cipanas, Kalian Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sisi geografis, almond ditunjukkan untuk kelas sosial kelas menengah, tetapi bisa digunakan untuk kelas bawah, mengingat harga kemasan yang bisa dijangkau. Dan harga yang terjangkau, susu almond ini memiliki berbagai macam varias, rasa, dan akan dikolaborasikan dengan berbagai macam hidangan, dessert, yang tentunya menyehatkan karena bahan baku yang sangat alami dari berbagai buah-buah asli. Untuk aspek perilaku, produk susu almond bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat dengan kemasan yang mudah didapatkan dan dibawa. Ada yang ingin ditanyakan tentang usaha saya? Saya ingin bertanya kepada Saudari Nopi, apakah bisnis yang Anda jalankan dapat menimbulkan dampak positif terhadap ekonomi? Nah, usaha yang saya jalankan, Healthy Almond Mix di Garut memberikan dampak dalam aspek ekonomi seperti memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat, yang artinya Healthy Almond Mix memperkerjakan warga setempat sehingga dapat membantu memberikan pekerjaan dan penghasilan. Yang kedua, memberikan pertumbuhan ekonomi di sekitar Garut karena Healthy Almond Milk memperkerjakan warga setempat sehingga memberikan pendapatan atau penghasilan. Pendapatan yang diperoleh warga bisa juga dikumpulkan kemudian dijadikan untuk membangun usaha lainnya. Dengan demikian perekonomian di daerah sekitar Garut akan berjalan lancar dan terus meningkat. Setidaknya uang terus berputar. Dan yang terakhir memberikan pengalaman pekerjaan karena Healthy Almond Milk memiliki standar operasional sehingga karyawan baik dari warga setempat tidak seenaknya. Terdapat pula aturan-aturan yang tegas. Dengan begitu karyawan dapat memiliki pengalaman pekerjaan yang baik. Nah, selain itu, apakah ada hambatan dari aspek ekonomi tersebut?
Tentunya pasti hambatan ada, ya seperti sebagai usaha baru tentunya belum dikenal pasar sehingga perlu usaha keras di bidang pemasaran dan juga hambatan yang terakhir yaitu banyaknya usaha yang sama dan sejenis dan sudah ada terlebih dahulu dan telah dikenal oleh segmen masyarakat lainnya. Terima kasih untuk Saudara Nopi. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang produk dari Saudari Dian. Silahkan Dian. Ya, di sini bisnis yang saya rencanakan yaitu bernama Dinless Hijab. Kenapa diberi nama Dinless? Karena itu berasal dari nama saya sendiri, yakni Dian Lestari, yang disingkat menjadi Dinless. Dan serta warna logo yang diterapkan, terdapat warna merah dan warna hitam. Jadikan hijabmu sebagai kebutuhan. Bidang usaha ini termasuk ke dalam bidang manufaktur, karena bisnis ini diproduksi serta lokasi yang dipilih pun cukup strategis yang bisa lebih mudah dijangkau orang lain. Nah, Dinless ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang fashion muslim, karena bisnis yang dijalankan merupakan produk barang berupa hijab dengan kualitas dan desain yang unggul. Dan produk ini memiliki ciri khas dengan harga yang relatif murah dan bisa dijangkau oleh semua orang. Lokasinya pun cukup strategis yang bisa dijangkau oleh semua orang. Dan kemasan yang digunakan bisa menggunakan kardus, karena kardus mengurangi sampah plastik, dan dikemas lagi dengan menggunakan spon bag yang biasa digunakan oleh konsumen. Maka dari itu, bisnis ini layak dijalankan. Kenapa? Karena dalam perhitungan PBP, perusahaan ini dapat memenuhi IRR perusahaan dan sudah melebihi presentasi nilai pinjaman modal. Sehingga berdasarkan aspek ini, bisnis dapat dikatakan layak untuk didirikan. Cukup, bisa ada yang mau ditanyakan, boleh? Oh ya, terima kasih untuk Saudari Dian. Saya sendiri akan bertanya tentang produk Anda. Apakah ada dampak dari perusahaan Anda terhadap lingkungan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini ada. Halo Dian. Dian, Ya, ini saya mau bertanya. ya. Apakah ada dampak dari perusahaan Anda terhadap lingkungan? Tidak, karena bisnis ini didirikan tidak menimbulkan banyak dampak lingkungan yang serius. Karena misalkan jika ada limbah yang tersisa, bisa dapat didaur ulang. Kan limbah di sini berarti kan limbah kain. Kain di sini bisa didaur ulang menjadi ikat rambut gitu. Oh, begitu. Jadi tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. Kalau boleh tahu untuk harganya berapa? Ya. Kisarannya dari harga? Ya, harga yang ditawarkan di sini sekitar 44.000. Kenapa mahal? Karena produk yang digunakan bahan yang premium dengan bahan yang lembut, jatuh, tidak rawang, dan tidak panas atau keras saat digunakan. Sehingga dapat menampilkan kesan yang rapi dan fashionable, serta diproduksi dengan secara teliti. Dan ukuran yang tersedianya pun sekitar 200 kali 110 cm, sesuai dengan harganya, yaitu 44.000. Oh, begitu. Iya. Apakah produk Anda mempunyai all shop atau akun jualan online-nya? Siapa tahu Marketplace ada yang yang lain gitu? ingin beli. Gimana? Apakah produk Anda terdapat akun all shop atau jualan online? Siapa tahu ada yang beli. Ya, sedang saya usahakan gitu. Oh iya. Yang telah memberikan kesempatan. Bagi pecinta kuliner, konsep rice box ini mungkin tidak asing lagi. Maklum, konsep bisnis kuliner rice box ini sangat diminati masyarakat saat ini. Mini rice box ini berisi nasi hangat ditambah dengan potongan ayam katsu dengan berbagai macam saus, seperti saus barbecue dan black pepper. Kemudian
dipadukan dengan selada, jagung manis, dan potongan wortel. Produk ini pun dapat berisikan lauk pauk rumahan khas Indonesia yang sederhana namun dikemas lebih kekinian sesuai dengan era zaman sekarang. Tagline dari Winnie Rice Box ini adalah enak rasanya, murah harganya. Yang selanjutnya, bentuk usaha saya ini adalah manufaktur, di mana usaha ini adalah nyata, dapat dirasakan, diraba, dan dinikmati. Kemudian jenis usahanya adalah follower, di mana saya mengikuti usaha yang sudah ada sebelumnya, lalu dimodifikasi menjadi lebih banyak varian rasa dan lauk pauk. Untuk menjalankan usaha saya ini, tentu saya sudah menentukan beberapa segmentasi pasar. Di antaranya adalah aspek geografis. Berdasarkan remaja maupun dewasa. Yang selanjutnya, aspek psikografis. Aspek psikografis di sini produk saya untuk semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah, ataupun atas. Karena harga yang ditawarkan bervariasi dan cukup terjangkau. Kemudian yang terakhir adalah aspek perilaku. Aspek perilaku ini difokuskan pada pelanggan, seperti memperhatikan pengemasan yang baik dan menarik, serta pelayanan yang ramah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih Saudari Winnie atas penjelasannya. Di sini saya akan bertanya, apakah atau apa langkah yang akan Anda lakukan ketika perusahaan akan bangkrut? Ya, sebagai pemilik bisnis, tentunya saya harus selalu bersiap untuk berbagai resiko yang akan terjadi. Terlebih dahulu, saya akan memahami bahwa gagal dalam bisnis bukanlah akhir untuk meraih kesuksesan hidup. Sebelum mengambil keputusan untuk menutup bisnis ini, saya akan menjaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian setelah tenang, saya akan mulai memikirkan hal-hal positif yang bisa saya ambil dari kegagalan bisnis ini. Saya akan mempersiapkan rencana baru dengan terus mencoba memperdalam pengetahuan seputar bisnis ini, sambil menyusun strategi baru, juga bisa menabung modal untuk usaha berikutnya. Oh iya, terima kasih Saudari Winnie. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang produknya masing-masing. Semoga usahanya bisa dijalankan dengan baik. Amin. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan dalam proses presentasi ini banyak yang tidak lancar dikarenakan jaringan yang tidak memadai. Untuk itu saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.